absurdnya tuh. Apa yang dipersoalkan kemudian terungkap oleh media bukan hanya Pak Din Samsudin, ini Ibu Nurhayati Subakat ini, pemilik Wardah Kosmetik di Paragon, karena dia kedapatan menyumbang memberikan beasiswa bekerja sama dengan Masjid Salman. Padahal ternyata yang mereka nggak lihat juga, Ibu Nurhayati ini sumbangannya ke ITB itu besar sekali. Dia juga menyumbang sampai dana lestari ITB itu 52 miliar. Dia kemarin juga menyumbang loh, Bung Rocky COVID itu 40 miliar gitu. Jadi kenapa yang dipersoalkan hanya begitu tapi sumbangan. Rupanya Basir ini ya tukang catut gitu. Jadi tukang catut itu orang yang dididik di dalam mental untuk cari untung tanpa usaha gitu. Jadi nyatut aja tuh. Dan presiden udah 6 tahun nggak bisa menghasilkan demokrasi. Kan nanti dibilang semuanya salah presiden. Ya memang dia yang salah, bukan dia yang presiden kok. Masa disalahin sama tukang ojek yang salah nganterin barang. Kan itu soal kita sekarang adalah kepemimpinan yang betul-betul tidak bermutu tuh. Jadi kita mesti ucapkan itu, kepemimpinan tidak bermutu tidak bisa ditambal oleh buzzer-buzzer yang juga tidak bermutu tuh. Jadi anggaran negara dipakai untuk biayain buzzer. Setiap menteri punya pos khusus untuk melihara buzzer itu. Jadi menterinya nggak percaya diri, karena presidennya juga nggak percaya diri. Presiden melihara buzzer istana dan dipamerin peternakan itu kemarin difoto kan. Saya juga dituduh radikal, garis keras. Saya bilang peduli amat. Bagi saya ya kelompok ini ya menurut saya salah satu kelompok yang telah membuat gaduh di negeri ini. Tidak boleh ada kekuatan-kekuatan manapun atas dasar motif apapun untuk kepentingan apapun sehingga memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia ini. Tuduhan, kecenderungan untuk malabelisasi, menuduh dengan anti radikalisme. Ini hanya mengulangi lagu lama sejak Orde Baru. Ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Walaupun sekarang tidak ada ekstrem kiri. Karena itu tidak positif dan konstruktif bagi kehidupan kebersamaan kita. Itu sudah jelas Ibu, pelanggaran disiplin PNS dan tindak radikalisme. Betul, karena dari KSN kan sudah melimpahkan kasusnya kepada Satgas Radikalisme dan surat dari KSN dan pelimpahan tersebut menyebutkan. Jadi yang salah adalah Menpan RB yang kemudian menyerahkan ke Satgas Radikalisme, gitu Bu maksudnya? Bukan salah ya. Saya nggak menyatakan salah. Jadi gini, surat pertama diterima oleh KSN dan KSN lalu melimpahkan kasusnya kepada Satgas Anti Radikalisme. Gitu kan. Nah, itu adalah mekanisme di dalam internal mereka. Oke, jadi bahasa radikalisme yang ada di siaran pers itu adalah bahasa yang disepakati oleh GAR ITB dan Menpan RB gitu Bu maksud Ibu? Bukan. Jadi bahasa radikalisme yang ada dalam siaran pers itu adalah kami menyebut dokumen yang diberikan oleh KSN kepada kami, memberitahukan bahwa ada pelimpahan kasus kepada Satgas Anti Radikalisme itu. Oke, dokumennya itu berisi tindak radikalisme atau bagaimana Ibu? Bukan. Dokumennya berisi surat dari KSN kepada Kominfo. Kominfo itu sebagai anggota Satgas Anti Radikalisme SKB 11 Menteri. Oke, banyak yang menjadi pertanyaan di sini, kalimat radikalisme itu atas kesepakatan siapa Ibu? Atau atas pembahasan apa? Kalimat radikalisme dalam pers lirik itu kami merujuk kepada dokumen KSN yang diberikan kepada dokumen KSN-nya terkait siapa Ibu? Terkait laporan kami. Terkait atas nama siapa? Pak Din Samsudin. Tapi tapi gini, saya jelaskan kembali dari pelaporan GAR tidak ada menyebutkan bahwa kami melaporkan atas kasus radikalisme. Oke, tapi dokumen-dokumen itu adalah berisi laporan. Jadi dokumen tersebut ada dua. Yang pertama, laporan GAR kepada KSN dan kemudian pelimpahan. Senang sekali saya Husnul Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Perkembangan gerakan anti radikalisme alumni ITB atau GAR ITB ini menjadi semakin menarik. Dan setelah kita lihat-lihat di media sosial dan juga pemberitaan di media massa, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa gerakan ini adalah gerakan Islamofobia
dan yang lebih parah lagi adalah tukang catut nama. Mengapa kita bisa menyebut mereka sebagai gerakan Islamofobia? Ini kalau kita lihat dari apa sepak terjang yang mereka lakukan. Kita kemarin sudah membahas soal mereka melaporkan Din Samsudin, Profesor Din Samsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tudingan radikal. Walaupun kemudian menurut mereka bukan itu poinnya, tapi yang mereka laporkan adalah sebagai aparatur sipil negara, Profesor Din Samsudin itu aktif di dunia politik, dan sebenarnya yang paling kelihatannya yang paling dipersoalkan karena kemudian menjadi kritikus dari pemerintah. Kan seperti kita ketahui, Profesor Din Samsudin ini saat ini adalah salah satu anggota dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Rahmat Wahab. Selain itu juga Din Samsudin juga aktif dalam berbagai kegiatan yang mengkritisi langkah-langkah pemerintah. Tapi kemudian kalau narasinya adalah radikalisme, nah itu yang kemudian jadi persoalan. Karena itulah kemudian orang rame-rame ngebukin nih GAR ini. Dan terutama yang paling marah tentu saja kalangan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Tentu saja Muhammadiyah merasa tersinggung kalau mantan ketua umumnya disebut sebagai tokoh yang radikal. Karena Muhammadiyah kan selama ini dikenal sebagai sebuah ormas Islam yang selalu menggembar-gemborkan atau mempromosikan moderasi Islam atau Islam yang wasatiyah. Di luar itu, GAR kan sempat mempersoalkan Dekan Fakultas Teknik Industri Profesor Dr. Brian Yuliarto yang katanya pada waktu masa mudanya ketika GAR ITB, Fajrul Rahman anggota aktif ada di grup WA. Anggota Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung atau GAR ITB, Nelson Napitupulu, menyatakan juru bicara Presiden Joko Widodo, Fajrul Rahman, aktif bergabung dalam keanggotaan GAR ITB sampai saat ini. GAR ITB merupakan organisasi yang melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin ke KASN terkait tuduhan pelanggaran kode etik. Nelson menyatakan keberadaan Fajrul di GAR ITB sebagai anggota biasa seperti alumni ITB lainnya. Ia mengatakan keaktifan Fajrul di GAR ITB hanya sekedar mengomentari perilaku isu-isu terkait isu-isu terkini yang ramai diperbincangkan dalam WhatsApp grup tersebut. Nelson mengatakan pembentukan GAR ITB berawal dari obrolan para alumni ITB dan beberapa alumni kampus lain yang peduli terhadap isu radikalisme dan intoleransi. Ia mengatakan gerakan ini awalnya dinamakan Nusa Kinaria Rumah Indonesia atau NKRI. Sebab kala itu masih banyak alumni-alumni dari universitas lain yang bergabung di dalamnya. Nelson mengatakan kegiatan GAR ITB selama ini banyak menyoroti persoalan radikalisme dan intoleransi di kampus. Terkadang mereka kerap menggelar kegiatan diskusi, baik secara daring maupun luring, dengan mengundang narasumber dari BNPT dan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk membahas mengenai isu tersebut. Terkait persoalan Din, Nelson mengatakan pihaknya melaporkan Din ke KASN bukan karena dugaan tindakan radikalisme, melainkan tindakannya yang tak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. ITB tegaskan, GAR ITB bukan bagian dari kampus. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung atau ITB, Naomi Sainturi, menegaskan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung atau GAR ITB bukan organisasi resmi di bawah naungan ITB. GAR ITB sendiri merupakan elemen masyarakat yang melaporkan Din Samsudin ke KASN dan BKN terkait pelanggaran kode etik dan dugaan radikalisme. Saya juga dituduh radikal, garis keras. Saya bilang peduli amat. Bagi saya ya kelompok ini menurut saya salah satu kelompok yang telah gaduh di negeri ini. Tidak boleh ada kekuatan manapun atas dasar motif apapun untuk kepentingan apapun sehingga memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia ini. Tuduhan, kecenderungan untuk malabelisasi, menuduh dengan anti radikalisme. Ini hanya mengulangi lagu lama sejak Orde Baru. Ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Walaupun sekarang tidak ada ekstrem kiri. Karena itu tidak positif dan konstruktif.
demi kehidupan kebersamaan kita. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan. Itu kalau kata orang Betawi baca headline itu, Presiden